Jojon pada awal Maret lalu menguak konflik tersembunyi di tengah keluarga besarnya selama ini. Konflik itu tiba-tiba menghebat tidak lama setelah sang pelawak dikebumikan dalam peristirahatannya yang terakhir. Jojon yang semasa hidupnya pernah menikah 3 kali, meninggalkan seorang istri dan 2 mantan istri. Dari ketiga pernikahannya itu, almarhum dikaruniai 8 orang anak. Aroma adanya perebutan harta warisan yang ditinggalkan pelawak bernama asli Juri Masjan sempat menyeruak, tapi hal itu dibantah oleh keluarga mantan istri pertama Jojon. Menurut Nyonya Sinah, istri pertama almarhum, konflik yang muncul saat ini dipicu oleh terhalangnya akses anak-anak Jojon dari pernikahan pertamanya untuk bertemu sang pelawak. Memang kita itu baru keluar setelah opah meninggal gitu loh, jadi jangan dibilang kayak gitulah, kita nggak ngarepin itu. Intinya cuma tali silaturahmi aja. Sepeninggalannya opah, masa sih saya dan keluarga yang di sini ya sama Tante Heni gitu loh masih aja berseteru gitu loh. Ya yuk kita bantu bahu membahu ya, doain opah. Nggak ada kepikiran buat minta warisan. Hanya mungkin dari pihak keluarga sini hanya mengingatkan saja. Namanya orang kan suka lupa gitu ya. Adakah hutang piutang yang sudah diselesaikan sama opah? Itu bukan minta warisan loh ya. Sejak bercerai dari Jojon, hubungan Sinah dan anak-anaknya dengan Jojon merenggang. Mereka mengaku tidak diberi akses untuk bertemu Jojon oleh istri ketiga Jojon. Tidak ada alasan jelas mengapa mereka dilarang bertemu ayah mereka. Sampai-sampai Jojon sendiri tidak mengetahui kalau salah satu putrinya meninggal dunia. Kemarin ini kan udah operasi nih. Waktu di ini. Terus emang ada kiriman melalui anak saya yang pertama Wadi. Dikasih uang buat ini datang sih, itu apanya itunya suruhannya gitu. Soal lihat benar nggak dioperasi, benar kan. Kalau saya sih kepengennya datang gitu lah. Soalnya udah mamahnya udah waktu meninggal nggak datang, anaknya dioperasi nggak datang, ucus buntu kan. Itu cucunya Cucunya Pak Jojon sekarang udah 10 tahun juga belum ketemu. Sampai begini, opa aku pengen ketemu, kangen. Opanya bilang katanya belum siap gitu. Di telepon saya bilang ucapin sama opa terima kasih kamu gitu. Emang cuma itu cuma per telepon aja. Tapi kan semua dihandle sama ini. Waktu mamahnya ini yang meninggal, ini kan mamahnya nih, ini kan waktu masih kecil nih. Mamahnya padahal kita bukan meminta apa-apa katanya, jangan sampai putusin tali silaturahmi orang tua terhadap anak terhadap orang tua katanya. Sampai sedih dia bikin surat tuh. Nah terus akhirnya mungkin kalau kita nggak ketemu lagi, kali nanti mungkin di akhirat. Sinah bersama anak-anaknya membantah kalau kemunculan mereka saat ini lantaran mengincar harta-harta yang dimiliki Jojon. Mereka sudah bertahun-tahun berusaha untuk menemui ayah mereka, tapi usahanya selalu gagal. Mereka bukan tidak mau menemui Jojon di lokasi syuting, namun karena pertimbangan menghargai profesionalitas almarhum, hal itu urung dilakukan. Anak-anak Jojon dari istri pertamanya baru bisa menemui ayah mereka ketika Jojon sudah terbujur kaku. Jadi Wadi waktu itu jam 11 malam dikabari sama Tante Heni bahwa opah itu sudah di rumah sakit Premier. Kita panik, kita berangkat semua ke sana. Jam 3 pagi kita baru bisa masuk karena opah udah koma. Di situ kita baru pas ngeliat di ranjangnya dia kan ada papan pasien itu tertulis masuknya tanggal 3 dan kita shock di situ, kaget, rasanya kesel banget. Kenapa ngasih tahu ini di tanggal 5 gitu kan, nggak di tanggal 3. Mungkin di tanggal 3 opah masih siuman gitu loh, masih bisa ngobrol.
Itu 13 tahun dari tahun 2001 kita itu terakhir ketemu gitu loh. Dan terakhir ketemunya opah udah sekarat. Gimana rasa sakit kita